Selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu Lovely GKM Gloria. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Ketemu lagi sama Lesta Ayu. Nah adik-adik, sekarang kita mau beribadah seperti biasa. Nah adik-adik, kita siapkan hati kita dulu yuk. Kita mau berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Lesta Ayu akan pimpin berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bangun di pagi hari, untuk kami bisa siap-siap beribadah hari ini Tuhan. Siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami beribadah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita mau nyanyikan satu pujian. Ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Untuk keselamatan darimu. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih Tuhan. Hidupku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Ku berhormat darimu. Terima kasih Tuhan. Ku dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Keselamatan darimu. Hai adik-adik SM Lovely, kita jumpa lagi. Senang sekali hari ini Lose Ine diberikan kesempatan kembali untuk menyapa kalian semua.
Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Betul, mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Losi Ina mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, gambar apa ini? Ya, ada gambar seorang anak yang sedang sakit. Siapa yang di sini juga pernah sakit? Ya, Losi Ina juga pernah sakit. Pernah sakit batuk, pernah sakit pilek, pernah juga demam. Enak nggak ya kalau kita sakit? Tentu saja tidak enak. Waktu kita sakit, kita tidak bisa ngerjakan apa-apa. Waktu kita sakit, kita tidak bisa bermain, kita tidak bisa belajar, kita tidak bisa nonton. Wah, kita tidak bisa membaca. Wah, waktu sakit kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Gak enak, betul tidak? Sakit itu gak enak. Pengennya cepet-cepet sembuh. Pengennya cepet-cepet sehat. Hari pertama sakit, aduh berharap besok sembuh. Hari kedua, aduh tolong supaya demamnya bisa turun nih, supaya gak panas lagi. Hari ketiga, aduh kita gak sabar pengen sembuh, betul? Nah, di dalam Alkitab, tepatnya di kitab Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-15, di situ dituliskan ada seorang bapak yang sakit lumpuhnya sudah lama sekali. 38 tahun. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem. Dia menuju ke kolam Betesda. Dan ketika ada di sana, Tuhan Yesus melihat seorang bapa yang sedang terbaring di dekat kolam Betesda. Bukan hanya ada dia, tetapi di dekat kolam Betesda tersebut ada orang-orang sakit lainnya. Ada yang buta, ada yang kakinya timpang. Mereka sedang menunggu sesuatu sepertinya. Ternyata betul adik-adik, di dalam Alkitab dicatat bahwa mereka yang sakit, yang duduk di dekat kolam Betesda itu sedang menunggu sesuatu. Yang mereka tunggu adalah air kolam yang bergoncang. Mereka percaya ketika air di dalam kolam Betesda itu bergoncang dan siapa yang pertama masuk ke dalam kolam tersebut, maka ia akan sembuh dari sakitnya. Jadi mereka saat itu sedang menunggu dan menunggu kapan air dalam kolam Betesda itu akan bergoncang. Termasuk bapak yang sakit lumpuh selama 38 tahun itu. Saat itu Tuhan Yesus melihat bapak tersebut dan mendatanginya lalu berkata, "Maukah engkau sembuh?" Bapak yang lumpuh 38 tahun ini menjawab, "Mana mungkin saya bisa sampai ke dalam kolam itu kalau airnya bergoncang? Mana mungkin saya bisa sembuh? Saya kalah cepat dengan mereka.
Tidak ada yang menolong saya. Lalu Tuhan Yesus berkata, Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. dan apa yang terjadi adik-adik? Bapak tersebut sembuh. Iya, dia sembuh. Siapa yang menyembuhkannya? Tuhan Yesus tentunya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan bapak yang lumpuh 38 tahun ini. Lalu bapak tersebut dapat menggerakkan tangannya, dapat menggerakkan kakinya. Lalu dia mengikuti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dia bangun, lalu mengambil tilamnya dan berjalan. Ya betul, berjalan. Dia berjalan sambil membawa tilamnya. Dia berjalan dengan senangnya. Lalu banyak orang yang bertanya kepada bapak itu, siapa tadi yang menyuruh kamu untuk berjalan? Siapa orangnya? Siapakah dia? Lalu bapak itu menjawab, Aku tidak tahu siapa dia. Tetapi ketika dia menyuruh saya untuk berjalan, saya lakukan perintahnya dan betul saya dapat berjalan. lalu masuklah bapak itu ke dalam bait Allah dan ia bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Engkau sudah sembuh, janganlah berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Tuhan Yesus memberitahu agar Bapa yang sudah sembuh itu melakukan perintah Tuhan. Hidupnya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu Bapak ini sangat senang dan dia memberitahu orang lain. Dia katakan, Orang yang menyembuhkan aku ini ada di sini. Yesuslah yang sudah menyembuhkan aku. dengan sukacita, dengan gembira, dia menceritakan kepada orang lain bahwa hidupnya sudah berubah, bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, maukah kita juga menceritakan kepada orang lain? Ketika kita sembuh dari sakit, kita katakan, saya sudah sembuh karena Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkan saya. Saya sudah sembuh karena Dia menolong saya. Ya, ceritakanlah itu kepada orang lain, kepada mama, kepada papa, kepada cici, koko, atau kepada teman-teman kalian. Dan adik-adik, mari kita hidup hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup hanya untuk taat kepada perintah Tuhan. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Marilah kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita membaca firman Tuhan setiap hari, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, memohon dan bersyukur hanya kepadanya saja. Kita juga beribadah di hari Minggu. Nah, minggu depan kita sudah bisa tatap muka. Yuk, kita bersama-sama minggu depan datang beribadah ke gereja. Kita dapat memuji Tuhan bersama-sama. Tidak lagi dengan online, tapi datang ke gereja. Tuhan Yesus menginginkan kita agar kita dapat beribadah bersama-sama. Dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah tatap muka. Jangan lewatkan kesempatan itu. Tuhan ingin kita taat perintahnya. Dan mari kita mengasihi sesama kita. Kita sayang mama papa, kita sayang kepada anggota keluarga yang lain. Kita sayang cici, dede, dan koko. Kita sayangi mereka, kita sayang kepada teman kita. Kita harus mengasihi mereka karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Oke? Kita ucapkan sama-sama yuk. Saya ingin menjadi anak yang taat firman Tuhan.
Oke, sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Jangan lupa kirimkan video atau voice note-nya ke lose-lose kalian. Oke. Ya, sampai jumpa hari Minggu depan. Kita akan bersama-sama beribadah tatap muka. Jangan lupa ya. Jam berapa? Jam 9.30. Adik-adik, tadi kita bersama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Lose Ine. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kemudian kita juga doakan untuk teman-teman kita yang ada di HKBP Serang, ya. Yuk mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami bersyukur untuk Lose Ine yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Lose Ine di dalam pelayanannya dan juga di dalam kehidupannya. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan Lose Ine. Biarlah Tuhan terus memakai hamba-Mu ini menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, anak-anak Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi murid Kristus, menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang ada di HKBP Serang. Kami bersyukur mereka boleh mengenal Tuhan. Biarlah kami menyerahkan untuk teman-teman kami di dalam masa pertumbuhan mereka, di dalam studi mereka, dan juga pengenalan akan Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong. Kami juga berdoa Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu di sana. Biarlah Tuhan memakai mereka untuk memberitakan Injil, dan teman-teman kami yang ada di sana boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Kami juga doakan Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta yang ada di sana juga, biarlah mereka dipakai juga oleh Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mulai tanggal 3 Juli 2022, kita akan bersama-sama mengadakan ibadah tatap muka. Nah, khusus hari Minggu 3 Juli, kita akan bersama-sama bersyukur untuk kenaikan kelas sore. Jangan lupa ya, 3 Juli 2022 pukul 9.30 di ruang serbaguna Gereja GKIM Gloria. Ditunggu loh.